Alhamdulillah ya disuruh ar-Rahmanir-Rahim jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sore lalu ko pintuna aja na lalu ko pintuna jamaah supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja dia jentung mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na dia nak kanendre ko pintuna penumpang. Ya narubawa tanah dasar tidak lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari, tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anak ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Dan ilmu tasawuf itu penting. Itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jangan bosan mengajarkan. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan. Kalau dicaci tidak masalah. Kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Didampingi mereka Anda pelajari punya mujizat. Saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan saja yang punya mujizat dikawal mereka Jibril yang bisa memberikan mercusuar apalagi kalau pondok kita akan dicaci itu penting. Itu adalah kesempurnaan jangan bosan mengajarkan jangan kalau dicaci tidak rasa seseorang berdakwah itu kalau dicaci tidak paham Nabi Muhammad dalam tasawuf sudah merasa mereka Anda pelajari punya mujizat bersyukur Allah kita di pondok pesantren ini luar biasa mengatakan makanya mudah-mudahan saja yang punya mujizat dikawal mereka Jibril bisa memberikan mercusuar apalagi kalau pondok dari akan dicaci itu penting. Adalah kesempurnaan jangan bosan mengajarkan jangan kalau dicaci tidak rasa seseorang berdakwah itu kalau dicaci tidak paham mestinya dia mengatakan sudah mereka Anda pelajari punya mujizat bersyukur Allah kita supaya pesantren bisa berdoa mengatakan makanya pesantren ini doa mujizat jadi si dulu saya memberikan cepat untuk pondok itu penting. Saya bersicia jangan bosan. Saya datangi 9 ulama kalau tidak masih cuma satu beliau ini yang banyak mestinya dia sebelum umur mereka Anda pelajari punya mujizat itu berani Allah kita supaya pesantren bisa berdoa pesantren kemudian ada pesantren Wadi koma bangun tapi aja mau buka santri penerima santri ya koma pak guru kode nama rigagah tapi untuk membangun pondok mendirikan pondok aja nare kode panasi acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan guru takemuin memang lebih. Guru take Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru take Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa agak nasa gurut tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40 berspekulasi Pak Bu. Nah, itu wasiat beliau karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa yang umur kematangan apa iya kok 40 itu nguruk natawe itu sudah ada isyarat kalbu dan di situ ada memang itu wasiat beliau dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal jadi makanya anak-anakku kita tidak menutup kemungkinan kita janjian itu sudah ada hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah jadi makanya anak-anak janji kalian itu harus saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini
Kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esadana na pakanjaki bacana, ia rode na malada sadana na balak menikomak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona, rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahang ya roh. Angka lalu imak gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya roh nangkalingai jamaah. Masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai dia nangkalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang parah ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budwayaka nastain, wih rokok nih agak na baca gimana. Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh na balak man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan, karena penghafal Al-Quran itu anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang anda yang pantas. Memang anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacaan, kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih cuma bela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na dia nang kanenre oko pintu na penumpangnya. Ya narubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo imana mo pintu na makunray no lato ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu na tuli masulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalannya itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan Al-Quran masih kecil ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia.
Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites takzimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tak langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak kumakable, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akapelak korangi, namo si polo mi ayak tapelak seso, yang penting makapelak kimat teru, mapamule makoko akapelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa maka apalagi ya mikotamai hafalata diminta pertanggungjawabannya. Kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah, mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya. Karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar,
cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan, supaya kau terkoneksi, sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam, itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana, okumi tiga roh na masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan, hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku. Yang paling penting, kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basogi nama pakarya wa alih, itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu, jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibunya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru tak Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena, tulip kere-kereng ni masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milodong supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan sholawat. Kalau mengirimkan sholawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan sholawat.
Karena makadai nabita nigi bereselangi ka pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegayasa dari selang, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawat, wa Allah ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nippi si runtu Nabi tak kiringangi berasalam. Sebelum tidur, saya kasih amalannya. Sebelum tidur, berwudu sempurna, ajenneki suku pada ketome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utamanya di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai, ya kong katau patapulo ni taung umuruna, nade penangkanan nipi si runtu nabita na mau cicam nih, tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajenneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring, minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mipak disangang etale kan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu, jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook, karena Facebook bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini, cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas, 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami.
untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni deni sangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna deto ni sangi. Guru nami malengi, termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal alai tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malengi itu. Jadi makanya, tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tameloki ko berhasili tak puasanya sojajengan. Indok na isuro mapuasanya sojajengan. Tapi ya kopiti anak tanah mak dupa-dupa ngaso jajangan nak jamu tak puasa manang. Stres ki madu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya mak kada iya anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya aso jajangan nah milawi barakah. Kemudian yang kedua, tak kiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insyaallah mak barakat tu Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan ipate anak te yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insyaallah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya ko Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawah. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari, tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril
punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz, iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan, orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas puang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan, terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji, Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patato pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerima santri. Ya kau mak pak guru kau dia nama rigaga. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan, orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan, Guru Takemuin memang lebih. Guru Taki Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi, Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau 40 itu nguruk natawe, itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini. Kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esak dana napakanjaki bacana. Ia rode namalada sadana nabala menikomak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah nabaca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah.
Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imak gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisa na rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang adakah di saat saya yang mendengarnya? Oh, ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami makoro napaki okuyaka nak budayaka nastain wih rokok nih aga na baca gimana padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago sisa na rakaat ketiga oh na balak man. Nah ini yang jadi masalah, makanya tapi dia togago ke pesantren betul Quran tidak ada insyaallah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan, karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna aja na lalu ko pintuna jamaah supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja na je tomabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na dia nang kanenre ko pintuna penumpangnya. Ya na rubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintuna penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalau imana mau pintu nama kunrai nolato imak gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nato 5 sularak poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalannya itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tak langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat.
Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak kumakapre, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya. Karena kapan dia lupa, tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akapelak korangi, namo si polo mi ayak tapelak seso, yang penting makapelak kimat teru, mapamule makoko akapelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa makapelaki, ya nikotemai hafalata, diminta pertanggungjawabannya. Kalau kuyan lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, wah ini yang paling pokok. Saya sampaikan ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah, mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus. Tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz. Itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya. Karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam itu suaranya masuk ke dalam. Okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku. Yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa aliki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya.
Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawe, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia, sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena, tulip kere-kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong, supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri, supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan sholawat. Kalau mengirimkan sholawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan sholawat. Karena makadai nabita nigi bereselangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya saudara salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawa, kuang Allah Ta'ala si malaikat anak kiri ngangi balasan. Nabi ta akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nipi si runtu Nabi ta kiri ngangi beresalam. Sebelum tidur, saya kasih amalannya. Sebelum tidur, berwudu sempurna, ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku
hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus, sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utamanya di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taong umuruna na de panangkanan ni pisiruntu na bitta na mo cicam mi tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajeneki, pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi, di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi Pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika Anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, Anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika Anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook Bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini, cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar, ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas, 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Salam fikila aqwamit thariq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni dia nisangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna dia to nisangi. Guru nami malengi, termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Nah, palinang ka tanggal alay, tanggal telu, tanggal 5, 5, tanggal 6, 6, curiga itu.
Itu gurun nami kapa maling itu. Jadi makanya, tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tamelo ki ko berhasili tak puasanya sojajengan. Indok na isuro ma puasanya sojajengan. Tapi ya ko piti anak tanah mak dupa-dupa ngas sojajengan na jamo tak puasa manang. Stres ki madu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya mak kadawai anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya sojajengan na milawi barakah. Kemudian yang kedua, tak kiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya, insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matui baca tapi merajing-rajing. Kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kok Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yopui di kota baca Fatihah madar dia kataluki banyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf A di ujungnya. Nah, imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari, tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan, orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Tak, cuma satu wasiat beliau.
jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patatto pesantren nak kode nadapi aja nare kode penadapi 40 aja lalu acio bawan no jolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan guru takemuin memang lebih. Guru Taki Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau 40 itu umur natawe itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esadana napakanjaki bacana. Ia rode namalada sadana nabala menikomak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah nah baca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imak gangka mato dia pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang adakah di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang parah ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain wih rokok nih agak na baca gimana padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago sisanya rakaat ketiga oh na balak man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia togago ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas.
Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih jek bela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na denang kanendre oko pintu na penumpangnya. Ya narubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo ima na mo pintu na makunray no lato. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nanti 5 sularak poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalannya itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor, ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya, supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites takzimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tanpa langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak kumakable, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Saya hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman, Bang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya. Karena kapan dia lupa, tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akka pelak korangi, namo si polo mi ayak ta pelak seso, yang penting maka pelak kimat teru, mapamule makoko akka pelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi syafaat. Ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah.
Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah, mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anak Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar. Cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku. Yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa aliki mataru. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 kiainya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya, Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu, Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat,
Kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena tulip kere-kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong, supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam satu hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi bereselangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya saudara selang, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawa, wa Allah ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nippi siruntu Nabi tak kiringangi beresalam. Sebelum tidur, saya kasih amalannya. Sebelum tidur, berwudu sempurna, ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus, sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utama aja di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur dan sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taong umuruna na de panang kananik pisiruntu nabita na mo cicami tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajeneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring, minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mipak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Hiyalimiddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya.
Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, Anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika Anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook, Bu, tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini. Cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa, Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas, 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal, Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni dia nisangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna dia to nisangi. Guru nami malengi, termasuk saya, Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal alay tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malingi itu. Jadi makanya tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu. Makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko angka anak tamelo ki ko berhasili tak puasanya sojajangan na Indo na isuro mapuasanya sojajangan na tapi ya ko piti anak tanah dupa-dupa nga sojajangan na aja mo tak puasa manang stres ki matu. Iya jadi ko angka anak tak misalnya maka daya anak ko meka ko mancaji tau panritay tak puasanya sojajangan na milawi barakah. Kemudian yang kedua, takiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tomatoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing. Kega. Fatihah dengan 1 napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan 1 napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah 1 napas dijadikan sebagai obat.
Jadi yo pui di kota mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Iya. Nah, imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari, tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuan untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas puang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patato pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerima santri. Ya kau mak pak guru kau dia namari gagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja narekode penadapi 40 aja lalu. Acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan Guru Takemuin memang lebih. Guru Take Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Ta Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Guru Tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kok 40 itu nguruk natawe? Itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi
5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini, hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esadana na pakanjaki bacana. Ia rode na malada sadana na balak meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu meni. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imam gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah mas sampai jam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana, rakaat kedua na lagorang, sisanya rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain. Wih rokok nih. Agak na baca gimana? Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh na balak man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya kau imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih to mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na denang kanenre o ko pintu na penumpangnya. Ya na rubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo imana mo pintu na makunray no lato. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nato 5 sulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalan itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa?
sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat empat guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tanpa langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makapre, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akapelak korangi, namo si polo mi ayak tapelak seso, yang penting makapelak kimat teru, mapamule makoko akapelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran, karena itu sudah menjadi syafaat. Apa makapelaki, yang ikotamai hafalata, diminta pertanggungjawabannya, kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, wah ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah, mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi,
kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya, karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan, supaya kau terkoneksi, sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam, itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan, hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Makkah, bacaan iman na Madinah, dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku, yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basogi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibunya istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena, tulip kere-kereng ni masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milodong supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat.
kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan sholawat. Karena makadai Nabi tak nigi bereselangi kak pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegayasa dari selang, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Sayyidi. Assalamu alaika ya Aba Barruh. Assalamu alaika ya Taha. Assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawat, wa Allah ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat, tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nipisi runtu Nabi tak kiringan ibere salam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Sebelum tidur berwudu sempurna, ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utama aja di malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur. Kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi. Kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruna nade penangkanan nipi si runtu nabita na mau cicami tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana, bagaimana caranya? Itu tadi ajeneki, pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi. Di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Selalu main Facebook baru tidur. Itu saya memberitahu saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa pak. Makanya saya sudah 1 jam pas 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni deni sangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna deto ni sangi. Guru nami malengi. Termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal alai tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malingi itu. Jadi makanya, tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya kongka anak tamelo kiko berhasili tak puasanya sojajangan. Indok na isuro mapuasanya sojajangan. Tapi ya kopiti anak tanah mak dupa-dupa ngasoja jangan nak jamu tak puasa manang. Stres ki matu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya mak kadoi anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya soja jangan nah milawi barakah. Kemudian yang kedua, tak kiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insyaallah mak barakah tu Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insyaallah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing. Kega Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari, tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang.
Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan, orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan, terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji, Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Tak, cuma satu wasiat beliau, jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patatto pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerima santri. Ya kau mak pak guru kau dia namari gagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok, aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan no jolo. Kenapa? Beliau menyampaikan, orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan, Guru Taki Muin memang lebih. Guru Taki Haji Fathuddin Sukara 40 lebih. Guru Tak Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi, Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Guru Tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau 40 itu nguruk natawe, itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan, kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu panri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini, hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esak dana na pakanjaki bacana. Ia rode na malada sadana na bala meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca. Mati ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imak gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Mas sempajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana.
rakaat kedua nalagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magay denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilada sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang, adakah di saat saya yang mendengarnya? Oh, ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain. Wih, rokok nih. Agak na baca gimana? Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh na bala man. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada, insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan, karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih to mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na denang kanenre o ko pintu na penumpang. Ya na rubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na penumpang no la lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo imana mo pintu na makunray no la to. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu na tuli masulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalannya itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kok sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tak langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makable, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya.
Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akapelak korangi, namo si polo mi ayak tapelak seso, yang penting maka pelak kimat teru, mapamule makoko akapelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa maka pelaki ya mikot temai hafalata diminta pertanggungjawabannya. Kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah, mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus. Tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz. Itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya. Karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan, supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 roh na masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Serebulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku. Yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa aliki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya
itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathuddin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya, Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu, Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya megampap, Pak, ya komiki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena tulip kere-kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong, supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi bereselangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya sadara salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawat, wa Allah ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nipisi runtu Nabi tak kiringangi beresalam. Sebelum tidur, saya kasih amalannya. Sebelum tidur, berwudu sempurna, ajeneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus, sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utama aja di malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang.
Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruna na de panangkan anik pisiruntu nabita na mo cicam nih tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajeneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang. Tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mipak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook Bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini, cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni dia nisangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna dia to nisangi. Guru nami malengi termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal alay tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malengi itu. Jadi makanya tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu. Makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tamelo ki ko berhasili tak puasanya sojajangan.
indok na isuro mapuasangnya sojajangan na. Tapi ya kopiti anak tanah mak dupa-dupa ngas sojajangan na aja mau tak puasa manang. Stres ki madu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya mak kedai anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasangnya sojajangan na milawi barakah. Kemudian yang kedua, tak kiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak teh yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matui baca tapi merajing-rajing. Kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan satu napas. Itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yopui di kota mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawah. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan, orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas puang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patato pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerima santri. Ya kau mak pak guru kau dia nama rigagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja narek kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan no jolo. Kenapa?
Beliau menyampaikan, orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan, Guru Takemuin memang lebih. Guru Taki Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau 40 itu nguruk natawe, itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esadana na pakanjaki bacana. Ia rode na malada sadana na bala meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu meni. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi, tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah paham ya. Angka lalu imak gangka mato dia na paham. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang. Sisa na rakaat ketiga na baca lalu man. Magai dia nang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilada sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah, apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang adakah di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang parah ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain, wih rokok nih agak na baca gimana. Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisa na rakaat ketiga oh na bala man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat.
pintu makmum. Ya ko iman na apa alena sapiri sure lalo ko pintun na aja na lalo ko pintun na jamaah supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja na je tumabela mala dasar aja na imang sapiri oto lagi na dia nang kanenre ko pintu na penumpangnya. Ya na rumawa tala dasar. Yan ang kasapiri oto pintu na panumpangin no lalupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo ima na mo pintu na makunray no lato. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu na tuli masulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalannya itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran. Nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai dia tidak mulia ketika dimasukkan dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites takzimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kok sementara mak golo inang ke guru napa jamana mak golo, tak langsung dia begini, biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makable, halo Pak Guru, halo Pak Guru, dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akka pelak korangi, namo si polo mi ayak tapalak seso, yang penting maka pelak kimat teru, mapamule makoko akka pelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran, karena itu sudah menjadi syafaat. Apa maka pelaki yang ikut temai hafalata diminta pertanggungjawabannya, kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, wah ini yang paling pokok.
Saya sampaikan, ini yang paling pokok dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah, mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 ro na masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Serebulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku, yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathuddin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya, Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal? Panglima TNI.
2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibene tulip kere-kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam satu hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat. Kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi bereselangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya sadara selang, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Sayyidi. Assalamu alaika ya Aba Barruh. Assalamu alaika ya Taha. Assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawat, wa Allah ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi akan memberi syafaat, tapi ya kau salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nipisi runtu Nabi tak kiringan ibada salam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Sebelum tidur berwudu sempurna, ajenneki suku pada ketome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utamanya di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur. Kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi. Kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruna nade panang kananit pisiruntu nabita na mo cicami tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi ajeneki, pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi. Di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi Pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika Anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Hiyalimiddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Hiya
kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, Anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika Anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook, Bu, tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah, jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini. Cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa, Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal, Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni dia nisangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna dia to nisangi. Guru nami malengi. Termasuk saya, Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal alay tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malingi itu. Jadi makanya, tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya kongka anak tamelo kiko berhasili tak puasanya sojajangan. Indo na isuro mapuasanya sojajangan. Tapi ya kopiti anak tanah mak dupa-dupa ngasojajangan na jamo tak puasa manang. Stres ki matu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya mak kadawai anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya sojajangan na milawi barakah. Kemudian yang kedua, takiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya, insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing. Kega. Fatihah dengan 1 napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan 1 napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah 1 napas dijadikan sebagai obat.
Jadi yo pui di kota mak baca pate madaria kataluki manyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Quran, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah, imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga tidak singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji, Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patatto pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerimaan santri. Ya kau mak pak guru kau dia marigagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan no jolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan Guru Taki Muin memang lebih. Guru Taki Haji Fathuddin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka dakak demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi Nabi dan Rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kok 40 itu nguruk natawe itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi
5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini, hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esadana napakanjaki bacana. Ia rode na malada sadana na bala meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imam gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain. Wih rokok nih. Agak na baca gimana? Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh na bala man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna aja na lalu ko pintuna jamaah supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih to mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na dia nang kanenre ko pintuna penumpangnya. Ya na rumawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintuna penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalau ima namo pintu nama kunray nolato ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nato 5 sulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalan itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa?
sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru napa jamana mak golo, tanpa langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makable, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akka pelak korangi, namo si polo mi ayak ta pelak seso, yang penting maka pelak kimat teru, mapamule makoko akka pelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran, kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa maka pelaki, ya ni kotemai hafalata, diminta pertanggungjawabannya. Kalau ku yang lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi,
kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya, karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan, supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam, itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan, hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah, dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku, yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih, itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu, jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya megampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena, tulip kere-kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong, supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat.
kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan sholawat. Karena makadai Nabi tak nigi beresalangi kak pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya sadara salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawa wa Allah ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat, tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nippi si runtu Nabi tak kiringangi beresalam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Sebelum tidur berwudu sempurna, ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utama aja di malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruna nade penangkanan nipi si runtu nabita na mau cicam nih tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajenneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring, minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini. Cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah.
Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada sogat jadi. Namo tanggal lahirna dia tonisangi. Guru nami malengi, termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa yenang ka tanggal lahir tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malengi itu. Jadi makanya, tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tamelo ki ko berhasili tak puasanya sojajengan. Indo na isuro mapuasanya sojajengan. Tapi ya kopiti anak tanah mak dupa-dupa ngasojajengan na jamo tak puasa manang. Stres ki matu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya mak kadawai anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya sojajengan na milawi barakah. Kemudian yang kedua, tak kiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah, Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing, kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, yang itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting.
Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril, punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan, orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan, terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji, Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Gurutta, cuma satu wasiat beliau, jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patatto pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerima santri. Ya kau mak pak guru kau dia marigagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja narekode penadapi 40 aja lalu. Acio bawa nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan, orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan, Gurutta Kemuin memang lebih. Gurutta Ki Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Gurutta Abdul Malik juga 40 lebih. Gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi, Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Gurutta. Kurang apa kecerdasannya Rasulullah? Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kok 40 itu umur natawe? Itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan, kita janjian hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah, tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini. Kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esadana napakanjaki bacana. Ia rode namalada sadana nabala menikomak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah nah baca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk kuang Allah Ta'ala.
Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imam gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana, rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain. Wih rokok nih. Agak na baca gimana? Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh nabala man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih je bela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na denang kanenre oko pintu na penumpangnya. Ya na rubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalau imana mo pintu na makunray no lato. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nato 5 sulara poncok. Tuli lawar ko pesipulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalan itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran. Nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kok sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tak langsung dia begini.
biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makable, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akapelak korangi, namo si polo mi ayak tapelak seso, yang penting makapelak kimat teru, mapamule makoko akapelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa makapel laki? Ya nikotamai hafalata diminta pertanggungjawabannya. Kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus. Tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz. Itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya. Karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Serebulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku. Yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim.
Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya, Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena, tulip kereng-kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong, supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi bereselangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya dari salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawa, buang Allah Ta'ala si malaikat anak kiri ngangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nippi si runtu Nabi tak kiri ngangi beresalam. Sebelum tidur, saya kasih amalannya. Sebelum tidur, berwudu sempurna. Ajenneki suku pada kotomema sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku
untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus, sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utamanya di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taong umuruna na de panangkanan ni pisiruntu nabita na mo cicam ni tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajeneki, pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi, di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini, cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas, 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni de nisangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna de to nisangi. Guru nami malengi termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya ngambil 12 Desember.
Napa inang ka tanggal asanggal alay tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu gurun nami ka pamalingi itu. Jadi makanya tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tamelo ki ko berhasili tak puasanya sojajangan indok na isuro ma puasanya sojajangan. Tapi ya ko piti anak tanah mak dupa-dupa ngas sojajangan na jamo tak puasa manang stres ki madu. Iya. Jadi ko engka anak tak misalnya maka dawai anakku meka ko mancaji tau panritai tak puasanya sojajangan na milawi barakah. Kemudian yang kedua, takiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya, insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing. Kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kok Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yopui di kota mak baca Fatihah madarnya kataluki banyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok
saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Gurutta. Cuma satu wasiat beliau, jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patatto pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerimaan santri. Ya kau mak pak guru kau dia namari gagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan no jolo. Kenapa? Beliau menyampaikan, orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan, Gurutta Kiai Muin memang lebih. Gurutta Kiai Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Gurutta Abdul Malik juga 40 lebih. Gurutta Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Gurutta kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau 40 itu umur na tawe? Itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan, kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini. Kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esak dana napakanjaki bacana. Ia rode namalada sadana nabala menikomak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah nabaca lalu meni. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imak gangka mato dia napahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Masam paja mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang. Sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai dia nang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang paling, ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain wih rokok nih agak na baca gimana. Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh na balak man. Nah ini yang jadi masalah.
Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada, insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan, karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih to mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na denang kanendre ko pintuna penumpangnya. Ya narubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na panumpang no la lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo imana mo pintu na makunray no la to. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nato 5 sulara poncok. Tulilawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalannya itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran. Nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kok sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tak langsung dia begini, biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak kumakaple, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak
akapalak korangi namo si polo mi ayak tapalak seso yang penting makapalak ki materu mapamule makoko akapalak ki materu. Kalau hanya dua kata saja ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa makapalak ki ya mikotamai hafalata diminta pertanggungjawabannya. Kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, wah ini yang paling pokok. Saya sampaikan ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru Pak Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus. Tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz. Itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Makkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku. Yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa aliki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Ashar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami.
Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya, Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu, Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal? Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap, Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena tulip pakai kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam satu hari. Bedakan salam, bedakan sholawat. Kalau mengirimkan sholawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan sholawat. Karena makadai nabita nigi bereselangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya saudara salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawat, kuang Allah Ta'ala si malaikat anak kiri ngangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nipi si runtu Nabi tak kiri ngangi beresalam. Sebelum tidur, saya kasih amalannya. Sebelum tidur, berwudu sempurna, ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus, sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utama aja di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai, ya kong katau patapulo ni taong umuruna, nade panangkanan nipi si runtu nabita na mo cicam mi, tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajenneki, pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi,
di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mipak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika Anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, Anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika Anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook, Bu, tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini. Cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa, Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas, 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal, Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni Denis. Akhirnya dia tulisan guru nami malengi. Termasuk saya, Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal asanggal alay tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malingi itu. Jadi makanya tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu. Makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya kongka anak tamelo kiko berhasili tak puasanya sojajangan Indo na isuro mapuasanya sojajangan tapi ya kopiti anak tanah mak dupa-dupa ngas sojajangan na jamo tak puasa manang stres ki matu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya maka dawai anakku meka ko mancaji tau panritai tak puasanya sojajangan na milawi barakah. Kemudian yang kedua, takiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren.
Kiringkan Fatihah 11 kali, niatkan untuk berkahnya, insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah, Fatihah matui baca tapi merajing-rajing, kega. Fatihah dengan satu napas, si dinapas. Ya, kau Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota baca Fatihah madar dia kataluki banyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, yang itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah, imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz, iya. Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patatto pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerimaan santri. Ya kau mak pak guru kau dia marigagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan Guru Taki Muin memang lebih. Guru Taki Haji Fathuddin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambo Dale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana
Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa, agak nasa gurut tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau 40 itu nguruk na tawe, itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini, hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena kowe dan jamaah iya romalakda esak dana na pakanjaki bacana, iya rode na malakda sadana na balak meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona, rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imak gangka mato dia pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Mas sempat jam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah, apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang adakah di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang parah ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain wih rokok nih agak na baca gimana. Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh na balak man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia togago ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya kau imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih jatuh mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na dia nang kanendre oko pintu na penumpangnya. Ya narubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo ima na mo pintu na makunray no lato ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih,
tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nato lima sulara poncok tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalan itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru napa jamana mak golo, tanpa langsung dia begini, biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makable, halo Pak Guru, halo Pak Guru, dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akka pelak korangi, namo si polo mi ayak tapalak seso, yang penting maka pelak kimat teru, mapamule makoko akka pelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran, kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa maka pelaki yang ikut temai hafalata diminta pertanggungjawabannya, kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ,
dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi, sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam, itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Serebulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku, yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathuddin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya, Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya megampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena, tulip kere-kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih
Dia dong berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri, supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam satu hari. Bedakan salam, bedakan sholawat. Kalau mengirimkan sholawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan sholawat. Karena makadai nabita nigi bereselangi kak pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya dari selang, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawa, wa Allah ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nippi si runtu Nabi tak kiringangi beresalam. Sebelum tidur, saya kasih amalannya. Sebelum tidur, berwudu sempurna. Ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus, sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utamanya di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur. Kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi. Kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruk nah de penangkanan nipi si runtu nabita na mau cicam nih tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana, bagaimana caranya? Itu tadi ajenneki, pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi. Di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Ibu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada acara yang sebenarnya
lebih dulu daripada acara ini, cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar, ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas, 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni Denis sangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna dia to nisangi. Guru nami malengi, termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal alai tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malengi itu. Jadi makanya, tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya kongka anak tamelo kiko berhasili tak puasanya sojajengan. Indok na isuro mapuasanya sojajengan. Tapi ya kopiti anak tanah mak dupa-dupa ngas sojajengan nak jamo tak puasa manang. Stres ki madu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya maka dawai anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya sojajengan nah milawi barakah. Kemudian yang kedua, takiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak te yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah, Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing, kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawah. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah, imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan.
Maka karena bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari, tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji, Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patato pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerima santri. Ya kau mak pak guru kau dia nama rigagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja narik kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan Guru Takemuin memang lebih. Guru Taki Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau 40 itu nguruk natawe itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini
hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esadana na pakanjaki bacana. Ia rode na malada sadana na bala meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi, tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah paham ya. Angka lalu imam gangka mato dia na paham. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana, rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilada sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang adakah di saat saya yang mendengarnya? Oh ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain. Wih rokok nih. Agak na baca gimana? Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh na bala man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacana. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih je mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na denang kanenre oko pintu na penumpang. Ya na rumawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na penumpang no la lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo imana mo pintu na makunray no la to. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang ajarlah tulilawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalan itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran. Nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan,
Tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur baru sus untuk menghafal, ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites takzimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru napa jamana mak golo, tapi langsung dia begini, biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makapre, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor ketika engkau mengotori, engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akapelak korangi, namo si polo mi ayak tapelak seso, yang penting makapelak kimat teru, mapamule makoko akapelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran, karena itu sudah menjadi syafaat. Apa makapelaki? Ya mikotamai hafalata diminta pertanggungjawabannya, kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya, karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan, supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam, itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 ro na masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan, hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Serebulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah.
Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku yang kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basogi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat. Kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa Bainena, tulip kere-kereng ini masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi beresalangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya sadara salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Ababar Ruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya ko salawa wa Allah Ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat, tapi ya ko salam Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki manipis salam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Sebelum tidur berwudu sempurna. Ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utamanya di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruna nade penangkanan nipisi runtuk nabita na mo cicami tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajenneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang. Tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mipak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini. Cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa.
kehebatannya. Cuma mega midi dirilis sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni denis sangi kada soga na ro jaji. Pak namo tanggal lahirna de to nisangi. Guru nami malengi termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal asanggal alai tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malengi itu. Jadi makanya tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu. Makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya. Dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tamelo ki ko berhasil tak puasanya sojajengan. Indo na isuro ma puasanya sojajengan. Tapi ya ko piti anak tanama dupa-dupa nga sojajengan na jamo tak puasa manang. Stres ki madu. Iya. Jadi ko engka anak tak misalnya maka daoy anak ko meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya sojajengan nah milawi barakah. Kemudian yang kedua takiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tomatoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak teh yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing. Kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kok Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawah. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an. Di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung pasti singgah. Karena kenapa ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan, orang yang teraniaya doanya mustajabah.
Jadi sitongan nalengi fasilitas puang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki ki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patato pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerimaan santri. Ya kau mak pak guru kau dia nama rigaga. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan, Guru Takemuin memang lebih. Guru Taki Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana, atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa agak nasa Guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah, tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau, karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa ya umur na tahu ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esak dana napakanjaki bacana. Ia rode namalada sadana nabala menikomak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona, rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah nah baca lalu meni. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imam gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisa na rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala bukan karena manusia.
ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh, ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain. Wih, rokok nih. Agak na baca gimana? Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga. Oh, nabala man. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada, insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya kau imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja na je tumabela malah dasar aja na nang imang sapiri oto lagi na denang kanenre o ko pintu na penumpangnya. Yan na rubawa tala dasar. Yan ang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lalupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo ima na mo pintu na makunray no lato. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam, pakai pelak korang aja lalu na tuli masulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalannya itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlak. Muliakanlah Al-Quran. Nanti anak ajarannya sangat tinggi. Walaupun sekarang hafal 11 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites takzimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tak langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak kumakaple, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu.
Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akapelak korangi, namo si polo mi ayak tapelak seso, yang penting makapelak kimat teru, mapamule makoko akapelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa makapelaki, ya mikotamai hafalata, diminta pertanggungjawabannya. Kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan cukup pakailah yang dia. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan ini yang paling pokok dari semua yang ada. Harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanadnya di mana? Yang tersambung. Ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Serebulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku, yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jeroba saugi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibunya istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh.
Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya, Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu, Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat. Kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal? Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya megampap, Pak, ya komiki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena tulip pakai kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasihkan kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong, supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat. Kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi bereselangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegayasa dari selang, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawat, wa Allah ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki malnipisi runtu Nabi tak kiringangi beresalam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Sebelum tidur berwudu sempurna. Ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utamanya di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya
gurut tak makadai ya kong katau patapulo ni taong umuruna na de panang kananip pisirunto na bita na mo cicam mi tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana, bagaimana caranya? Itu tadi ajeneki, pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi. Di saat baring minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Hiyaliddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Hiya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Hiyaliddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini, cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada cara lanjutan dan tidak juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni de nisangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna de to nisangi. Guru nami malengi termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal asanggal alay tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malingi itu. Jadi makanya tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya kongka anak tamelo ki ko berhasili tak puasanya sojajangan. Indo na isuro mapuasanya sojajangan. Tapi ya kopiti anak tanah mak dupa-dupa ngasojajangan nak jamo tak puasa manang. Stres ki madu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya maka dawai anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya sojajangan nah milawi barakah.
Kemudian yang kedua, takiringangi suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringangi Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya, insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing. Kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota mak baca Fatihah madaria kataluki manyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari, tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz, iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patatto pesantren nak kau denadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerimaan santri. Ya kau mak pak guru kau dena marigagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kode penadapi 40 aja lalu. Acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan Guru Taki Muin memang lebih. Guru Taki Haji Fathuddin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik
juga 40 lebih. Guru TK Abdurrahman Ambo Dale juga lebih 40. Jadi Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu, maka dah ya kongka kesempatan bagaimana, atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa, agak nasa guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah, tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau, karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau 40 itu nguruk natawe, itu sudah ada isyarat kalbu, dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan, kita janjian hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah, tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini, hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esak dana napakan jaki bacana. Ia rode namalada sadana nabala menikomak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah nabaca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imam gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah, masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang paling. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain. Wih rokok nih. Agak na baca gimana? Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh nabala man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya kau imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna aja na lalu ko pintuna jamaah supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya.
aja nih to mabela malah dasar aja na imang sapiri oto lagi na denang kanenre oko pintu na penumpangnya. Yan na rumawa tala dasar. Yan ang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lalupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo imana mo pintu na makunray no lato. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu na tuli masulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalan itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tanpa langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makable, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan di tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran Pak, hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akka pelak korangi, namo si polo mi ayak tapalak seso, yang penting maka pelak kimat teru, mapamule makoko akka pelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran, karena itu sudah menjadi syafaat. Apa maka pelaki yang ikut temai hafalata diminta pertanggungjawabannya, kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad.
Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof. Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah, mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus. Tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz. Itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi, sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam, itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisal misalnya masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan, hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Iman Mekah banyak melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu natawe narekona baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku. Yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih, itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu, jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristrimu, taat kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya, Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu, Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat. Kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal? Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan
dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena tulip kereng-kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam satu hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi bereselangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya dari salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawa puang Allah Ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat, tapi ya ko salam Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nippi si runtu Nabi tak kiringangi beresalam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Sebelum tidur berwudu sempurna, ajenneki suku pada kotome mas sampajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus, sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utama aja di malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruna na de panangkan nipi si runtu nabita na mo cicam ni tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajeneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring, minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi Pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika Anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Hiyaliddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Hiya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Hiyaliddin. Itu minimal.
Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, Anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika Anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu, jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook, karena Facebook, Bu, tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah, jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini, cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar, ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa, Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas, 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal, Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa. Kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni deni sangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna dia to nisangi. Guru nami malengi, termasuk saya, Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal alai tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malengi itu. Jadi makanya, tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tamelo ki ko berhasili tak puasanya sojajangan. Indo na isuro mapuasanya sojajangan. Tapi ya ko piti anak tanah dupa-dupa ngaso jajangan nak jamu tak puasa manang. Stres ki madu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya maka dahoi anakku meka ko mancaji taupan ritai. Tak puasanya aso jajangan nah milawi barakah. Kemudian yang kedua, takiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tomatoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing. Kega. Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo puy di ko mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawah. Jadi tadi anak-anakku yang
menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, yang itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah, imam kan yang tangguh. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan, sehingga memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan. Aja lalu mu patato pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerimaan santri. Ya kau mak pak guru kau dia nama rigagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan no jolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan Guru Takemuin memang lebih. Guru Take Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih. Guru Take Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka dakak demeto gagal alang. Nabi Musa, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah, ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi Nabi dan Rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kok 40 itu umur natawe itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus.
Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak-balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini, hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy dengan jamaah. Iya romalada esak dana napakanjaki bacana. Ya rode na malada sadana na bala meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanja lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imam gangka mato dia na pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilak dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang paling. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami gamakoro napaki okuyaka nak budayaka nastain. Wih rokok nih agak na baca gimana. Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisanya rakaat ketiga oh na bala man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia itu gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan, karena penghafal Al-Quran itu anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang anda yang pantas. Memang anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalo ko pintuna aja na lalo ko pintuna jamaah supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja nih to mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na denang kanenre ko pintuna penumpangnya. Ya na rubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintuna penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalau imana mau pintu nama kunrei nolato ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nato 5 sulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalan itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya.
Muliakanlah Al-Quran. Nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guruna pajamana mak golo, tanpa langsung dia begini, biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makable, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sor ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran, Pak. Hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akka pelak korangi namo si polo mi ayak tapalak seso, yang penting maka pelak kimat teru mapamule makoko akka pelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja ya kodena temma, berarti kita sudah menghafal Al-Quran, kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa maka pelaki yang ikut temai hafalata diminta pertanggungjawabannya, kalau kuyal lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz itu tidak lolos. Bisa minta saka bacana dan lolos. Dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, dengan kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya.
karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi, sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam, itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan, hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sebenarnya kau baca. Kenapa? Karena ruhnya terkonek dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Sedikit anakku, yang paling penting mau ikuti satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basaugi nama pakarya wa alih, itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki mataru. Jangan takabur pun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, tidak jatuh. Kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Fathuddin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada dan justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Susilo Bambang tidak kenal, Panglima kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Papa ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau angkat saya benena tuh dipakai kereng masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong. Sil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, kirim salam minimal 100 kali dalam satu hari. Bedakan salam, bedakan sholawat. Kalau mengirimkan sholawat itu untuk mengambil syafaat. Kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi kata
ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan sholawat. Karena makadai nabita nigi beresalangi kak pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegayasa dari salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawat kuang anak kiringangi balasan. Nabi akan memberi syafaat. Tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki malnipi si runtu Nabi tak kiringangi beresalam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Nah, jeneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah baca doa, sesudah wudhu, setelah itu sempurna hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utama aja di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taong umuruna nade panangkanan ni pisiruntu nabita na mo cicam tahu gila anda itu sungguh calamur kali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana, bagaimana caranya? Itu tadi ajeneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring, minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi pak disangang etale gan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan.